Ya. Halaman 52. Di sini kita sudah masuk ke bagian-bagian telinga. Masih berkaitan dengan bunyi, tapi di sini lebih kok kita bisa mendengar bunyi? Telinga kita bisa mendengar bunyi? Kok kalian punya telinga, terus telinga kalian bisa dengar suara Bapak? Nah itu. Ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini ya di halaman 52. Kita baca dulu Niki, ya. Halaman 52, ayo belajar. Keanekaragam hasil karya seni dan budaya bangsa Indonesia bisa kita nikmati. Kita dapat melihat, mendengarkan, atau merasakan hasil karya seni dan budaya dengan alat indera. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan alat indera pada kita. Kita memiliki 5 alat indera, yaitu mata, indera penglihat, telinga, indera pendengar, hidung, indera pembau, lidah, indera pengecap, dan kulit, indera peraba. Karena terdiri dari 5 indera, maka disebut dengan panca indera. Salah satu alat indera adalah telinga. Kita dapat mendengar bunyi dengan telinga. Telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Otak memberi tahu yang sedang kita dengar. Bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara, namun fungsi pada telinga bagian dalam. Bagaimanakah proses telinga kita menangkap bunyi? Ayo kita pelajari dulu bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. 1. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang berlubang telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. 2. Telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang tanggurdi, serta saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. 3. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengar. B. Cara kerja telinga. Bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Selanjutnya mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya, di dalam otak rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Oke.
Thank you. Udah A sama B. Sekarang C sama D. Selin. Selin ya. Selinet, bukan Sherlin. Selinet. Ya. Gangguan pada telinga. Telinga bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Otosklerosis adalah kelainan pada tulang pendengaran berlebihan, sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. 2. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Telinga harus dijaga dengan baik agar tetap sehat. Cara merawat telinga sebagai berikut. 1. Bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas. 2. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga, seperti beras, biji kacang hijau, atau air. Hindari suara yang bising, karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga, misalnya menjadi tuli. Jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Oke. Ya. Thank you. Niki sama Selin. Oke, ini tadi Niki baca bagian-bagian telinga dan cara kerja telinga. Selin bacanya gangguan dan cara merawat. Ya. Nah, sebelum ke situ, di tubuh manusia ini ada panca indera. Panca indera itu halaman 52. Ya. Prisel. Sampai mana tadi? Panca indera ya, di tubuh manusia ini sampai ada panca indera. Panca indera itu artinya panca itu 5. Ya. Indera itu berarti tubuh. Berarti ada 5 bagian tubuh yang digunakan. Contoh misalnya mata. Mata itu untuk melihat, berarti indera penglihatan. Telinga, indera pendengar, untuk mendengar. Hidung, indera pembau, untuk mencium bau. Lidah, indera pengecap, untuk merasakan. Ya. Pak, boleh nggak saya keluar Zoom? Kenapa Angelin? Oh. Saya kalau sambil dicas nggak bisa ya? Angelin Hall. Ya. Nomor tadi lidah, ya, indera pengecap, berarti bisa merasakan rasa asam, manis, pahit, asin. Itu di lidah. Beda sama yang bau, indera pembau. Hidung, mencium bau beda. Hidung nggak bisa ngerasain asin. Ya. Nggak bisa hidung ngerasain pahit. Hidung bisanya ya indera pembau, berarti ada bau, ada yang wangi-wangi, ada yang misalnya bau gosong nih. Nah, bau gosong tuh dari hidung. Oh, bau kebakar nih. Nah, itu dari hidung. Bau gosong nggak bisa dari lidah. Ya, jadi ini sebenarnya sering kebalik ini. Indera pembau sama indera pengecap. Ya, kalau kecap itu di lidah. Asam, manis, pahit, ya itu, ya rasa-rasa. Tapi kalau bau itu di hidung. Nah, terakhir kulit indera peraba. Indera peraba berarti ya raba, ya raba. Raba berarti artinya pegang, menyentuh. Nah, itu raba. Kalau kalian menyentuh barang, menyentuh benda, menyentuh orang, itu pakai kulit. Jangan pakai lidah. Atau pakai lidah sentuh orang,
Geli orangnya. Ya. Jadi pakai kulit. Gitu. Nah, di bagian ini kita belajar indera pendengar. Telinga. Jadi bagian-bagian telinga ada 3. Telinga bagian luar, bagian tengah, sama bagian dalam. Ya. Di telinga bagian luar itu ada beberapa bagian. Ada yang namanya daun telinga, ada yang namanya lubang telinga. Ya. Kalian sambil lihat gambarnya di buku ya. Daun telinga itu yang mana? Ini yang di luar. Ya, yang di luar. Ini namanya daun telinga. Sedangkan kalau lubang telinga yang mana? Ini dalam. Ya, dalam. Agak ke dalam maksudnya. Ya, lubangnya. Nah, itu semua 2 bagian itu termasuk bagian luar. Telinga bagian luar. Ya, ini daun telinga nih. Ya. Yang bisa dijeler. Nah, ini daun telinga. Ya. Nah, fungsinya kalau daun telinga ini untuk menampung gelombang suara. Artinya gini, suara bisa masuk sebelum sebelum kalian bisa dengar lewat sini dulu, lewat si daun telinga ini. Baru masuk lewat lubang telinga. Nah, kalau udah lewat lubang telinga, baru nanti ke telinga bagian tengah. Apa aja tuh? Ada gendang telinga, ada 3 tulang pendengar, ada saluran eustachius, ya, ada itu telinga bagian tengah. Ya, fungsi-fungsinya kalian bisa baca di buku, ya, ada di situ semua. Begitu juga telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berarti hampir menyentuh ke otak. Hampir menyentuh ke otak. Itu kita nggak bisa lihat karena ada di dalam. Bagian tengah aja kita nggak bisa lihat karena ada di dalam. Yang bisa kita lihat cuma bagian luar. Daun telinga sama lubang. Lubang pun kita harus dari kaca. Kalau udah bagian tengah udah nggak bisa. Ya. Nah, kalau di telinga bagian dalam ada rumah siput, ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Ada 4 bagian. Ya, fungsi-fungsinya ada di situ. Nah, sekarang Bapak minta kalian garis bawahin dulu atau stabiloin dulu poin nomor 1, 2, dan 3. Fungsi-fungsinya. Fungsi daun telinga apa? Fungsi lubang telinga apa? Ya. Terus fungsi saluran eustachius apa? Ya. Terus fungsi rumah siput apa? Fungsi 3 saluran setengah lingkaran itu apa? Nah, itu. Ya. Stabilain dulu, garis bawain dulu. Fungsi daun telinga di nomor 1 berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Terus stabiloin atau garis bawain. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Nah, itu stabiloin, garis bawain. Halaman 52 nomor 1. Ya. Terus nomor 2-nya telinga bagian tengah. Di situ yang ada fungsinya saluran eustachius. Di kalimat terakhir, saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Tuh, di kalimat terakhir. Itu saluran eustachius. Fungsi dari saluran eustachius. Nah, terus di nomor 3, halaman 53, di situ ada fungsi dari
3 saluran setengah lingkaran. Di kalimat pertama, 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Itu 3 saluran setengah lingkaran. Ya. Nah, jadi keseimbangan manusia itu adanya di telinga. Ya. Keseimbangan manusia itu adanya di telinga. Di 3 saluran setengah lingkaran. Jadi kalau misalnya si Kenzio bisa berdiri, Kenzio sekarang umurnya berapa tahun, Kenzio? 9. 9, oke. Sekarang kalau si Kenzio yang umurnya 9 tahun dia bisa berdiri tegak, bisa seimbang, gak jatuh, itu karena adanya 3 saluran setengah lingkaran. Beda dengan Kenzio dulu, ya Regina silakan. Beda dengan Kenzio dulu waktu umur 1 tahun atau waktu masih bayi. Dia mungkin udah bisa berdiri tapi masih jatuh-jatuh. Artinya belum seimbang. Kok belum seimbang? Karena 3 saluran setengah lingkarannya belum jadi. Belum jadi dia di situ. Di umur segitu dia belum jadi. Makanya kenapa anak bayi itu kalau jalan suka jatuh-jatuh, nggak seimbang. Karena ya belum ada alat keseimbangan tubuhnya dia. Ya, belum ada alat keseimbangan tubuhnya. Ya, belum jadi alatnya. Nah, begitu juga kalau misalnya petinju. Ada yang suka nonton tinju di sini? Ya, tinju. Ya. Petinju itu dia menyerang musuh, dia tonjoknya ke sisi mana? Kalau kalian perhatiin, yang suka nonton tinju, ya, dia pasti tonjoknya di bagian telinga. Ya. Kalau nggak di bagian telinga, di bagian sini, rahang. Ya. Jadi kalau petinju nonjok perut mah nggak ada gunanya. Petinju nonjok perut musuh, perut lawan, nggak ada gunanya. Itu mah nggak akan bikin lawan jatuh. Paling cuma kesakitan doang bentar. Tapi kalau yang bikin lawan jatuh itu di telinga sama di rahang. Nah itu. Makanya kenapa kalau petinju ngincer musuh pasti ngincer apa? Muka. Ngincer bagian muka. Tapi bagian mukanya juga bukan jidat. Jidat mah ngapain tuh? Ngapain? Ya. Dia ngincernya telinga sama rahang. Itu petinju. Kenapa? Karena kalau ini ditonjok, jatuh dia. Musuh bakal jatuh. Begitu juga di rahang. Kenapa rahang juga menjadi sasaran? Karena 3 saluran setengah lingkaran itu juga nyambung ke rahang. Ini nyambung. Makanya kalau petinju dia ngincernya di bagian sini, samping, kiri kanan. Ya, boleh sebelah sini, bisa sebelah sini. Udah ini sekali ditonjok jatuh. Gitu. Jarang nggak ada petinju ngincar perut, ngapain? Lapar. Ya. Dia pasti ngincernya muka pun bukan jidat, bukan apa, bukan hidung. Ya. Hidung nggak masalah, hidung kena tonjok nggak masalah, paling tulang ada yang patah, tapi dia masih tetap bisa berdiri. Paling tulang hidungnya ada yang patah, bengkok, udah hidungnya miring lah istilahnya. Tapi kalau dia kena tonjok ini, udah jatuh dia, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kalau udah jatuh, udah selamat lah, pasti bakal dihajar kan itu. Ya. Jadi makanya kenapa ngincernya di sini. Ini alat keseimbangan semua nih.
Makanya kalau ini kita juga kebentur, misalnya kena tembok, atau enggak kita lagi, aku misalnya cowok-cowok lagi main bola, ya, terus si Niki tendang bolanya kenceng banget, sampai kena si Noel, pipinya Noel, ya, sampai kena ke telinganya Noel. Wah, itu sakit banget buat Noel. Itu sakit banget buat Noel. Bahkan dia bisa jatuh. Makanya hati-hati bagian sini. Ini hati-hati bagian sini. Ini rawan keseimbangan. Ya, artinya kalau misalnya udah hilang keseimbangan, kena tonjok misalnya atau kena bola, jatuh, ya bisa pingsan kalau nggak kuat. Gitu. Ya. Jadi hati-hati bagian sini telinga. Oke, ya. Itu bagian-bagian telinga. Ya. Coba lihat di gambarnya itu, ya. Kalau di halaman 52, gambar yang halaman 52, nomor 1 itu daun telinga. Fungsinya untuk menangkap bunyi ya yang di luar. Terus nomor 2 itu lubang telinga. Artinya dari daun telinga masuk ke lubang telinga. Jadi getaran yang masuk, yang melewati daun telinga, masuk lewat lubang telinga, melewati saluran pendengaran luar. Nah, kalau sudah, baru masuk ke nomor 3, ke gendang telinga. Gendang telinga itu, kalau jadi getaran itu masuk dari daun telinga ke lubang telinga sampai ke gendang telinga itu bergetar. Gendang telinga itu bergetar. Ya. Nah, kalau udah getaran itu sudah diterima sama gendang telinga, baru masuk ke nomor 4, tulang-tulang tuh. Ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Ya. Itu masih dalam bentuk getaran ya. Masih dalam bentuk getaran. Nah, kalau udah dari ketiga tulang itu, baru ke nomor 5. Ya. Rumah siput. Jadi getaran itu udah diterima sama gendang telinga, diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, baru diteruskan lagi ke rumah siput. Nah, kalau udah sampai rumah siput, getaran ini berubah menjadi sinyal pendengaran. Ya, menjadi sinyal pendengaran. Nah, itu ada di nomor 5 tuh, di gambar. Nah, jadi kita bisa mendengar suara itu karena adanya rumah siput. Ya, itu karena adanya rumah siput. Pak, kenapa bisa ada orang tuli? Kenapa bisa ada orang tuli? Orang tuli apa? Orang yang nggak bisa dengar. Ya. Kenapa bisa ada? Karena salah satu antara gendang telinganya pecah atau enggak rumah siputnya nggak berfungsi. Kalau gendang telinga pecah, berarti getarannya aja nggak masuk sampai gendang telinga. Sampai di nomor 3 itu nggak masuk getarannya. Boro-boro sampai ke nomor 5. Tapi kalau rumah siputnya nggak berfungsi, berarti getarannya udah masuk nih sampai telinga. Tapi pas sampai rumah siput, getarannya itu nggak berubah menjadi sinyal pendengaran. Tetap menjadi getaran, yaitu nggak akan bisa didengar. Suara yang masuk nggak akan bisa didengar. Nah itu, makanya kenapa orang tuli itu nggak bisa dengar, ya karena antara gendang telinganya pecah atau rumah siputnya nggak berfungsi. Nah, kalau udah sampai rumah siput, getarannya itu sudah berubah menjadi sinyal pendengaran, akhirnya
dari sinyal pendengaran itu diteruskan ke nomor 6, ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran itu adanya di otak. Nah, karena sinyal pendengaran udah sampai otak, akhirnya kita bisa dengar. Akhirnya kalian bisa dengar suara Bapak. Nah, sebenarnya proses mendengar seperti ini. Pak, proses mendengar kan panjang nih, Pak. Susah benar lagi, Pak. Tapi kok Bapak, tapi kok kita bisa cepet ya, Pak, dengar suara Bapak? Iya. Ya. Proses yang panjang ini di otak, di telinga sampai ke otak kerjanya cepat. Bapak ngomong apa, telinga kalian sama otak kalian udah kerja. Langsung kerja. Makanya kenapa Bapak ngomong apa di sini, kalian bisa dengar. Langsung. Nggak harus tunggu 10 menit kan, baru dengar? Enggak. Bapak sekarang ngomong A, kalian juga dengarnya A. Nggak harus nunggu 10 menit baru kalian dengar A. Ya enggak. Karena proses kerjanya cepat. Emang ribet kayaknya, Pak, panjang. Ribet amat sih, Pak, cara kerja telinga. Emang ribet. Tapi itu cepat waktunya. Ya. Cepat waktunya. Nah, ya. Nah, ini cara kerja telinga ini dipelajari, ya. Dipelajari cara kerja telinga ini. Ya. Jadi, nih. Intinya gini, kalau cara kerja telinga, ya. Di sini ada telinganya si Vio nih. Ini telinganya Vio. Terus bunyi masuk. Bapak ngomong nih. Bapak lagi ngomong, suara Bapak masuk ke telinganya si Vio. Masuk. Belum masuk, tapi masih menangkap di daun telinganya Vio. Nih daun telinga nih. Kalau udah ditangkap sama daun telinganya Vio, baru diteruskan lewat lubang telinga. Kemana? Ke yang namanya gendang telinga. Diteruskannya kan pasti lewat lubang telinga. Nggak mungkin lubang hidung. Jauh telinga sama hidung. Ya. Jadi lubang telinga nggak Bapak tulis lagi. Ya. Gendang telinga. Jadi dari daun telinga masuk ke gendang telinga. Ya. Sampai sini dulu ya. Jadi yang masuk ini getaran ya. Ini yang masuk ini getaran. Jadi belum dengar nih. Si Vio belum dengar, baru getarannya doang. Oh, Kak Fajar ngomong. Getaran. Baru masuk ke gendang telinga. Di gendang telinga juga masih getaran. Ya. Nah, terus dari gendang telinga ini baru diteruskan ke apa itu yang tulang-tulang itu ya. Tulang sanggurdi, tulang martil, sama tulang landasan. Nah ini ya, ketiga tulang ini. Kalau udah masuk ketiga tulang ini, baru ke rumah siput. Ya. Nah, di rumah siput ini, ya, makanya kenapa kita bisa mendengar suara karena adanya rumah siput. Di rumah siput ini getaran yang tadi masuk diubah menjadi sinyal pendengaran. Nah, ini ada di rumah siput. Jadi kalau rumah siputnya nggak berfungsi, ya nggak bisa dengar. Ya. Nah, kalau udah sampai rumah siput,
Berarti ya sekarang tinggal ke saraf ya. Jadi kalau udah menjadi sinyal pendengaran, sekarang tinggal ke saraf. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran itu berarti adanya di otak. Nah, ini secara ringkas cara kerja telinga. Daripada kalian baca tuh yang poin B yang dibaca Niki tadi ribet, Bapak gambarin ininya. Apa cara kerja telinganya. Ya. Nah, ini silakan kalian tulis sebagai catatan di buku tulis IPA. Ya, catatan tambahan ya. Karena ini ada di buku cetak ada, tapi kan dalam bentuk kalimat penjelasan. Takutnya kalian ribet bacanya, terus nggak ngerti bacanya, ya Bapak gambarin aja kayak gini. Alurnya seperti ini. Ya, alurnya seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak ngerti bacaan yang di buku, ribet, ya Bapak gambarin alurnya. Seperti ini. Ini daun telinga ya. Yang bagian sini daun telinga. Ini daun telinga ini. Daun telinganya si Theo. Nah, kalau udah sampai saraf pendengaran yang ada di otak, akhirnya baru si Theo bisa dengar suara Bapak. Nah, akhirnya kita bisa mendengar. Gitu. Oke. Nah, ditulis dulu. Ini harus diingat lah ya, cara kerja telinganya. Ini keluar di soal ini. Nah, bagian apa di telinga yang dapat mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran? Ini bagian rumah siput. Ya.
Ayo yang kameranya off, dicatat ya. Si Julesia, Nike, Angelin, Anata, Noren, ya, Nicholas, Regina, Felicia, Vanessa. Lagi catat, Pak. Oke, jangan ketiduran ya. Saya sudah catat tambahan IPA-nya. Oke, Felicia. Ya, oke, Regina. Ya, itu bahaya. Jadi ya bersihin telinga pakai benda yang halus. Ya. Nah, yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam. Ya, intinya benda yang halus. Ya, jangan benda yang keras, benda yang tajam. Ya, terus jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Ya, masukin beras, ngapain masukin beras ke telinga? Buat mau makan. Ya. Atau nggak misalnya Pak, saya kalau mandi atau nggak pas berenang, telinga saya sering kemasukan air. Ya, makanya dimiringin biar airnya keluar. Kalau masuknya dari sini, ya miring ke sini supaya keluar airnya. Ya. Karena jangan dibiarin, kalau dibiarin ter airnya ngumpul di dalam telinga, nggak bisa dengar kalian. Suara yang masuk ketahan sama air, makanya harus dikeluarin. Ya, dipukul-pukul tuh biasanya bisa biar keluar airnya. Ya. Terus hindari suara bising. Suara bising itu suara yang apa ya? Berisik, bukan berisik ya. Berisiknya berisik banget. Ya, berisik banget. Contohnya misalnya, makanya kenapa yang Bapak cerita waktu itu, orang yang kerja di bandara, di pesawat, ya, yang suka naik pesawat, pasti lihat ada orang di luar pesawat, ada kalian udah di dalam pesawat, pasti ada orang di luar pesawat yang pakai penutup telinga, kayak headset. Itu dia bukan dengerin lagu, ya, itu dia bukan lagi dengerin lagu, tapi dia lagi melindungi telinganya. Kenapa? Karena suara mesin pesawat itu kencang banget. Jadi dia melindungi telinganya. Nah, kalau dia nggak pakai itu, nah itu hati-hati. Sering-sering bisa tuli. Ya, apalagi kalau orang yang kerja di bandara. Ya, apalagi kalau orang yang kerja di bandara, pasti kan setiap hari. Kalau setiap hari dia nggak pakai alat penutup telinga, ya udah, bisa tuli mereka. Makanya mereka pakai alat itu untuk mengurangi kebisingan dari pesawat. Nah, yang kelima, jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Ya, itu. Ya. Oke, sekarang halaman 54, ayo berlatih. Gambar A sampai G, silakan kalian kerjakan langsung di buku cetak pakai pensil. Gambar A itu apa, gambar B itu apa, gambar C itu apa, sampai gambar G, bagian G, ya bagian telinga. Pak, tulisnya langsung di buku cetaknya. Aja di buku cetak pakai pensil. Ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 54 baliknya. Ya, langsung aja di buku cetak. Ayo berlatih. Halaman 54, ayo berlatih. Pak, fungsinya nggak usah ya, Pak? Apa? Fungsinya. Isinya langsung aja di situ.
Buku kamu ada Nicholas? Buku tematiknya ada, Pak. Sip. Udah, langsung situ. Iya, Pak. Udah. Iya, Ya. Gampang ya. Lihat aja dari halaman 52. Kan tinggal nyalin aja di situ. Dari halaman 52. Pak, halaman berapa, Pak? Halaman 54. Ayo berlatih. Yang gambar telinga. Kamu tulis bagian-bagiannya itu apa aja dari A sampai G.
Saya sudah. Ya Selin. Saya sudah, Pak. Iya, oke, Noel. Ya, Dian, sip. Sudah. Iya, oke. Saya sudah, Pak. Oke, Felicia. Saya sudah, Pak. Ya, Priscil. Saya sudah, Pak. Oke, Fanio. Oke, udah banyak yang sudah kita bahas. Coba, Bapak mau dengar suaranya si Torich. Torich, ada Torich? Ada. Oke, ikan telinga yang A sama yang B apa? Yang A daun telinga, yang B getaran bunyi. Yang B getaran bunyi. Bagian telinganya? Bagian telinga. Bukan bagian telinga. Oh, getaran daun yang Habis daun telinga. Habis daun telinga. getaran bunyi melewati saluran pendengaran luar. Nah, saluran pendengaran luar itu apa? Lubang telinga. Nah, itu. Nah, jadi yang A daun telinga, ya. Yang A daun telinga, yang B lubang telinga. Ya. Yang B lubang telinga. Bapak mau dengar suaranya Erwin? Erwin, C sama D Erwin. C apa Erwin? Gendang telinga bergetar. Tiga tulang pendengaran meneruskan getaran. Oke, kalau yang C itu gendang telinga. Ya, yang C gendang telinga. Kalau yang D tiga tulang pendengaran. Ya, tiga tulang pendengaran. Atau kalau kalian tulisnya misalnya tulang nortil, tulang sanggurdi, tulang landasan juga boleh. Atau kalau kalian tulisnya tiga tulang pendengaran itu juga boleh. Ya, itu yang D. Yang C tadi gendang telinga. Ya. Oke, A, B, C, D sudah. Sekarang sekalian deh habisin E, F sama G. Ya, Belosia, ayo. Apa? E, F, G. Yang E, Pak. Ya, yang E. Tiga saluran setengah lingkaran. Yang F. 5 siput. Yang G. Saluran Eustachius. Oke, good. Ya. Yang E itu tiga saluran setengah lingkaran. Ya. Jadi di bagian E itu keseimbangan manusia. Jadi petinju tonjoknya di situ ya itu yang mau dibikin goyang.
Yang bikin jatuh tuh di situ. 3 saluran setengah lingkaran. Itu yang E. Yang F rumah siput, ya bentuknya kayak siput tuh. Ya. Yang G saluran Eustachius. Ya, saluran Eustachius. Yang G. Oke, sudah? Ya, diperbaiki, ditulis. Kalau sudah, kita lanjut. Kalian kerjakan di rumah, ya, bukan dikerjakan di rumah, ya. Emang di rumah ya. Maksudnya PR, ya. PR halaman 54, ayo jawab. Ya. PR halaman 54, ayo jawab. Dan halaman 59, ayo berlatih. Ya. Ya. Dapat ulang, ya. Buat nanti selesai pembelajaran, kalian kerjakan PR sebagai PR. Halaman 54, ayo jawab. Nomor 1 sampai 5. Ya, halaman 54, ayo jawab. Nomor 1 sampai 5. Dan halaman 59, ayo berlatih. Oke. Ada. Kerjainnya PS. Oke. Kerjaannya di buku tulis. Nggak usah tulis soal. Ya, nggak usah tulis soal. Tapi kalau apa? Salim? Tes IPA. Nah, iya, buku tulis IPA. Ya. Tapi kalau yang halaman 59 kalian tulis. Fungsi apa, bagian-bagiannya apa, cara kerjanya gimana, cara merawatnya gimana. Itu halaman 59. Tapi kalau yang halaman 54 nggak usah tulis soal. Langsung jawabannya saja. Di buku tulis. Ya, jangan dicetak. Karena kalau dicetak kepanjangan nanti takutnya. Kita nggak baca. Ribet. Ya, di buku tulis. Oke, PR-nya di Japri. Ya, kalau sudah selesai di Japri, ya Bapak tunggu sampai nanti malam. Ya. Ini tinggal kalian lihat kok di materi yang tadi. Ya. Maka jelas ya? Tulis di PS. Iya. Kan buku tulisnya cuma satu. PS, PR, catatan, gabung aja di situ. Nah, apa aja yang di Japri? Halaman 54 sama halaman 59, Angelin. Halaman 54, ayo jawab. Halaman 59, ayo berlatih. Kerjakan di buku tulis. Di Japri. Oke, sebentar ya. Bapak terima telepon dulu bentar. Maaf Pak, tadi saya kurang jelas yang di Japri yang mana? Yang di Japri halaman 54, ayo jawab. 59, ayo berlatih. Halaman 54, tematik ya. Bapak tulis deh di Zoom chat. Buku tematik. IPA, buku tulis IPA. Pak, tulisnya di PS buku yang IPA ya? Ya, IPA, Phil. Buku tulisnya kan cuma satu ya. PS, PR, catatan sama aja udah. Di situ aja.
Tuh Bapak udah tulis di Zoom chat. Pak, yang halaman 54 yang Ayo jawab itu tulis soalnya juga nggak? Nggak usah, jawabannya aja. Ya. Kalau yang halaman 9, kamu tulis fungsi, fungsinya apa, bagian-bagian, cara kerja, cara merawat, ya itu. Kalau halaman 54 nggak usah, langsung aja jawabannya. Ya, paham ya? Bukan kerjaan sekarang loh ya, nanti. Ini kita mau lanjut dulu nih. Bukan kerjaan sekarang, nanti kerjaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 57. Ya, ke halaman 57. Halaman 57, jadi ini pelajaran SBDP. Ya, pelajaran SBDP ini kita belajar tentang tarian, ya, gerak tari kreasi daerah. Tapi kalau untuk di tema 1, kita belajar tari saman. Ya, kita belajar tari saman. Ya. Nah, di tari saman itu seperti Halaman berapa, Pak? apa? Halaman berapa, Pak, tadi? 7. Halaman 57. Ya. Kalau di tari saman itu tarian itu asalnya dari Aceh. Ya. Nanti Bapak kasih lihat videonya tari saman. Tapi gerakannya itu seperti ada di pembelajaran sebelumnya, di halaman sebelumnya, sorry. Ya. Misalnya tuh, ada di halaman 14. Di situ ada gerakan tari saman. Gerakan 1 sampai 5. Di situ ada gerakan tari saman di halaman 14. Ya. Terus ada lagi di halaman, ini karena mencar-mencar jadi ribet ini buka halamannya. Ada di halaman 38. Itu juga gerakan tari saman. Gerakan ke-6 sampai gerakan ke-12. Nah, itu gerakan-gerakan tari saman. Ya, bisa kalian baca di buku. Nah, kalau di halaman 57, ini formasinya. Formasi barisannya. Ya. Formasi barisannya. Barisan dalam tari saman. Bapak tuh mau kasih lihat video. Tapi videonya Bapak kirimnya di grup WA. Ya. Bapak kirimnya di grup WA. Nah, jadi kalau kalian bisa nggak kira-kira kalian tetap di Zoom tapi lihat video dari WA? Karena kalau Bapak lihat buka dari sini susah, harus download dulu Bapak. Bisa nggak kira-kira? Bapak, saya izin minum, Pak. Izin apa? Minum, Pak. Bisa, Pak. Tuh, ya. Nah, tuh, ya. Nah, coba deh, kalian tonton dulu
video tari saman yang Bapak kirim di grup. Ya. Pak, saya izin sebentar. Iya, oke, nggak apa-apa. Nah, kalian tonton dulu videonya itu ya, yang di grup. Video video tari saman yang sudah kalian tonton itu sebenarnya video yang kalian tonton itu video yang sudah dimodifikasi. Ya, tari samannya sudah dimodifikasi karena udah ada alat musiknya, ya, udah pakai alat musik. Nah, kalau tari saman yang asli, yang tanpa modifikasi, itu dia nggak pakai iringan alat musik. Dia hanya, ya, apa namanya, pakai bahasa Aceh. Ada syairnya, ya, pakai mulut aja dia, nggak pakai alat musik, pukul, enggak. Jadi itu tari saman aslinya, ya. Jadi bahasa yang kalian dengar tadi itu bahasa Gayo, ya, bahasa Gayo. Bahasa Gayo itu bahasa daerah dari Aceh, ya. Bahasa Gayo itu kayak biasa tulisannya, ya. Bahasa Gayo itu, ya. Itu bahasa daerah dari Aceh. Nah, tanpa iringan alat musik aslinya. Tapi kalau yang video yang kalian tonton tuh udah modifikasi. Udah, ya, biar lebih apa ya? Biar lebih menarik lah, ya. Nah, kalau di halaman 57, ya, halaman 57 ini formasinya. Formasi yang dipakai dalam gerakan tari saman. Kalau kalian lihat tadi kan, tari saman orang-orangnya posisinya kan lurus terus, lurus dia, baris lurus, ya, baris lurus. Ada 9 orang dia lurus, nggak melengkung begini kan, dia lurus begini, nggak melengkung dia. Nah, itu tari saman, ciri khasnya di situ. Nah, ada 9 tari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 penari ini ada tugasnya masing-masing, ya. 4, 5, 7, 6, 9. Nah, penari-penari ini ada tugasnya masing-masing. Misalnya, penari nomor 5, ya. Penari nomor 5 ini tugasnya sebagai pemimpin. Jadi, kalau video yang kalian tonton tadi, kalau ada orang yang di posisinya bagian tengah nih, kayak di nomor 5, itu dia yang mimpin. Dia yang mimpin tariannya. Ya. Ya, Belusia kenapa? Ada halaman berapa? Halaman 57. Halaman 57.
Ya, itu. Jadi kalau kalian tonton video tadi, ada orang yang posisinya di tengah, seperti yang di nomor 5 ini, itu dia orang yang mimpin. Orang yang mimpin tarian itu. Ya. Itu tugas penari nomor 5. Nah, kalau pemimpin kan berarti dia juga yang menentukan gerakannya, ya, yang menentukan syairnya, syair yang dinyanyikan, ya, itu tugas pemimpin. Nah, nomor 4, penari nomor 4 sama 6 ini tugasnya sama. 4 sama 6 ini tugasnya sama. Ya, nomor 4 sama 6 ini tugasnya sama. Ngapain dia? Dia tugasnya membantu pemimpin. Ya, istilahnya wakilnya lah. Ya, wakil. Ya, membantu pemimpin. Kalau tadi ketuanya di nomor 5, pemimpinnya nomor 4 sama 6 ini wakilnya. Nah, itu ya. Membantu pemimpin dalam gerakan tari. Terus kalau penari yang nomor 2, 3, 7, 8, nah ini tugasnya juga sama. Ya, ini tugasnya juga sama. 2, 3, 7, 8 ini tugasnya sama. Ngapain tugasnya? Ya, berarti ini ada 4 orang nih. Penari nomor 2, 3, 7, sama 8. Ini ada 4 orang. Tugasnya ngapain? Tugasnya mendukung gerakan tari. Mendukung gerakan tarian dan menjaga kerapatan antar penari. Maksudnya menjaga kerapatan ini apa maksudnya? Maksudnya jaraknya ini harus selalu dijaga. Jarak penari 1, ya, jarak penari 1 ke nomor 2, penari 2 ke nomor 3, nomor 3 ke nomor 4. Nah, ini harus tetap sama jaraknya. Jangan berubah. Nah, itu tugasnya penari nomor 2, 3, 7, sama 8. Kalau ini kan Bapak gambarnya beda-beda ini jaraknya. Ya, jangan ikutin ini. Yang ini salah. Ya. Jaraknya ikutin yang di buku. Ya. Jadi penari nomor 2, 3 ini tugasnya menjaga kerapatan antar penari supaya jaraknya tetap rapat mereka. Itu. Ya. Ya, Felicia, silakan. Selanjutnya terakhir tugas penari yang nomor 1 sama 9. Ini juga sama tugasnya. Ini tugasnya nah, penari 1 sama penari nomor 9 ini tugasnya menjaga formasi tetap lurus. Jadi penari nomor 1 sama 9 ini ujung sama ujung. Mereka harus menjaga barisan, ya. Barisan ini supaya tetap lurus nih. Nah, dia harus jaga. Itu tugasnya penari nomor 1 sama nomor 9. Mereka harus menjaga barisan ini harus tetap lurus. Nah, ini tugas mereka. Nah, ini silakan ditulis. Boleh ditulis di buku tulis SBDP. Atau kalau kalian mau
boleh stabiloin yang ada di buku cetak halaman 57. Di situ ada tugas-tugasnya. Tugas penari. Buku cetak halaman 57. Coba secara cepat aja. Luisa, baca yuk halaman 57, ayo belajar. Selain permainan tradisional, Selain permainan tradisional, budaya yang harus dilestarikan adalah tari daerah. Salah satu tari daerah adalah tari saman. Tari saman merupakan tarian tradisional Aceh yang diperagakan dengan posisi berbanjar menghadap ke penonton. Jumlah penarinya bervariasi. Pada formasi dengan 9 penari akan tampak formasi berikut. Penari nomor 5 berada tepat di tengah barisan, berfungsi sebagai pemimpin. Penari ini bertugas menentukan gerakan, tari, level tari, dan syair yang dinyanyikan. Penari nomor 4 dan 6 bertugas membantu pemimpin dalam gerakan tari. Penari nomor 2, 3, 7, dan 8 bertugas mendukung gerak tarian dan menjaga kerapatan antar penari. Sedangkan penari nomor 1 dan 9 bertugas menjaga formasi tetap lurus. Bagian inti tari saman ditarik dengan posisi duduk berlutut atau duduk bersimpuh. Dengan berat badan bertumpu pada kedua kaki, pola lantai dan tari saman hanya ada 2, yaitu berbanjar 1 baris dan berbanjar 3 baris. Tari saman memiliki beberapa level. Level tertinggi adalah berdiri dan level terendah adalah membungkuk ke depan hingga hampir rata tanah atau bersujud. Oke, thank you Luisa ya. Jadi itu ya, ada di buku juga ya. Jadi kalau tari saman itu kan mereka duduk, bukan duduk ya, apa namanya, berlutut ya. Jadi ada level terendahnya, ada level tertingginya. Maksudnya levelnya apa? Posisi mereka. Posisi mereka di paling rendah itu di mana? Waktu mereka bungkuk. Ya, bungkuk sampai hampir rata ke tanah. Nah, itu posisi rendahnya mereka. Level terendahnya. Tapi kalau level tertingginya berarti waktu mereka berdiri. Gitu. Ya. Nah, formasinya ada formasi 1 banjar, formasi 3 formasi 1 baris, formasi 3 baris. Nah, formasi 1 baris seperti yang di layar, formasi 3 baris yaitu yang ada di buku, yang seperti huruf W, yang kayak huruf W. Itu formasi berbanjar 3 baris. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada? Tidak ada, Pak. Ya, ini kalau mau ditulis boleh ya, yang di layar. Tidak ada, Pak. Ya. Ya sebenarnya ya, tinggal cerita-cerita aja. Ya, cerita-cerita. Oke, yuk kita baca deh. Udah ya, halaman 67. Nah, ini ada cerita. Ya, ada cerita kerjasama dalam keberagaman. Ya. Pak, tadi halaman berapa? Halaman 67.
kerjasama dalam keberagaman. Yuk, coba siapa yang mau baca? Ya, yuk, boleh sih, boleh. Boleh sih, Sherlyn. Kerjasama dalam keberagaman. Pagi hari ini, rumah Bella tampak ramai. Ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upik, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain. Bella di rumah juga teman di sekolah. Bella dan teman-temannya mendapat tugas membuat lonceng angin. Lonceng ini akan bergoyang-goyang karena tertiup angin dan menghasilkan bunyi yang nyaring. Bella dan teman-temannya tampak bersemangat sekali mengerjakan tugas ini. Lonceng yang akan dibuat adalah lonceng dari bahan bekas. Itu idenya Udin. Kebetulan di rumahnya ada antena televisi yang sudah rusak. Bagian pipa logam antena televisi itu bisa dijadikan bahan untuk membuat lonceng angin. Bella dan teman-teman lainnya sangat setuju. Bahkan Edu sangat menyukai ide Udin. Selain antena bekas, mereka juga mengumpulkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan seperti benak, kawat, dan gunting. Setelah semua bahan dan alat tersedia, mereka mulai membuatnya. Upik mulai membuat gambar rancangan bentuk lonceng yang akan dibuat. Upik sangat pintar menggambar. Teman-teman yang lainnya pun kagum dengan kepintaran Upik menggambar. Sama suster-susternya mau pegawainya ya. Mereka saling bekerja sama membuat lonceng sesuai gambar rancangan Upik. Bella dan Lucy memotong senar. Udin dan Edo mengikat pipa logam dengan kawat. Putu memotong kawat. Upik menyatukan kawat dengan senar. Oke, boleh sih ya, gantian. Sherlyn Tanata. Tanata. Ada? Ya, Pak. Tak terasa waktu sudah siang. Tak terasa waktu sudah siang. Azan Berkumandang. Dari masjid di samping rumah Bella. Itu waktunya beribadah bagi umat Islam. Udin meminta izin untuk menunaikan kewajibannya beribadah. Begitu juga Bella dan Upik. Lucy, Edo, dan Putu mengizinkan teman-temannya melakukan ibadah. Lucy, Edo, dan Putu berbeda agama dengan Bella, Upik, dan Udin. Lucy dan Edo beragama Kristen, sedangkan Putu beragama Hindu. Meskipun berbeda agama, mereka tetap menghormati temannya untuk beribadah sesuai keyakinannya. Setelah selesai sholat, Udin
Bella dan Upik kembali mengerjakan tugas sekolah. Akhirnya tidak berapa lama jadi juga lonceng angin dari antena bekas. Lonceng itu berbunyi nyaring ketika digoyang-goyangkan. Putu menggantungkan lonceng itu di atas teras rumah Bella. Ketika tertiup angin, lonceng itu berbunyi nyaring. Terus lanjut. Bella, Upik, Lucy, Udin, Edo, dan Putu merasa senang sekali. Lonceng angin buatan mereka sudah jadi. Ternyata membuat lonceng angin tidak sulit karena mereka mengerjakannya bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Kerja sama yang dilakukan Bella dan teman-temannya patut ditiru meskipun mereka berasal dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda, tetapi mereka dapat bekerja sama dengan baik. Ternyata bekerja sama dalam keberagaman itu sangat indah dan bermanfaat. Oke. Thank you. Serlin Tanaka, Delicia. Oke. Nah, pas waktu kita juga selesai. Kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Bapak minta David pimpin doa. Ini David Kim. Oke, Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you David. Ya jangan lupa PR-nya ya. Thank you semuanya buat pembelajaran hari ini.